Assalamualaikum, hai mahasiswa farmasi, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan topik hak dan kewajiban pelaku usaha. Siapa pelaku usaha itu? Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Di bidang farmasi, pelaku usaha bisa pemilik apotek, industri farmasi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Apa saja hak pelaku usaha? Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Sebagai contoh di apotek, apoteker atau tenaga teknis kefarmasian berhak menerima pembayaran terhadap pelayanan farmasi yang diberikan kepada konsumen. Hak kedua yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikat tidak baik. Hak ketiga yaitu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak keempat yaitu hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak kelima yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Apa saja kewajiban pelaku usaha? Yang pertama, beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Iktikat baik di sini contohnya apoteker atau tenaga teknis kefarmasian ketika memberikan pelayanan resep harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Misal tidak menambah dosis atau tidak mengurangi dosis obat. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Sebagai contoh, ketika apoteker atau tenaga teknis kefarmasian menyerahkan obat dengan memberikan informasi terkait obat mulai dari cara penggunaan hingga cara penyimpanan obat. Ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebagai contoh, di rumah sakit ada pasien umum, BPJS atau asuransi lainnya ingin menebus resep, maka apoteker atau tenaga teknis kefarmasian wajib memperlakukan mereka dengan cara yang sama. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Sebagai contoh, apoteker atau tenaga teknis kefarmasian menyerahkan obat dalam kondisi baik, segelnya utuh, tidak rusak, kepada pasien. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Sebagai contoh, apoteker atau tenaga teknis kefarmasian ketika menawarkan alat kesehatan seperti tensimeter digital, maka apoteker atau tenaga teknik kefarmasian tersebut memperbolehkan pasien atau konsumen mencoba terlebih dahulu tensimeter digital tersebut. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Sebagai contoh, konsumen membuka segel obat sirup, ternyata tanpa ada jamur, maka apoteker atau tenaga teknis kefarmasian wajib mengganti obat yang sama. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apa saja tanggung jawab pelaku usaha? Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa
yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana di kemudian hari. Apa saja perbuatan yang dilarang pelaku usaha? Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan berat bersih, tidak sesuai dengan ukuran atau takaran, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, atau penggunaan tertentu yang dinyatakan dalam label. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lainnya. Serta tidak menyantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Di dalam kegiatan promosi, pelaku usaha dilarang membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potongan harga atau hadiah menarik, serta bahaya penggunaan atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Demikian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.